Selamat datang kembali di channel YouTube Suara Papua ID. Di sini, kami menghadirkan berbagai pengetahuan dan informasi seputar sejarah penting yang terjadi di atas tanah Papua. Kami ingin memberikan wawasan mendalam tentang peristiwa-peristiwa yang telah membentuk dan memengaruhi kehidupan orang Papua. Dari tahun ke tahun, tanah Papua telah menjadi saksi perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, perjuangan, dan keberanian. Kami akan membahas peristiwa-peristiwa kunci yang berdampak signifikan, mulai dari momen-momen bersejarah hingga peristiwa kontemporer yang memengaruhi dinamika politik, budaya, dan sosial di Papua. Melalui video-video kami bertujuan untuk mengedukasi dan menginformasikan masyarakat Papua dan juga penonton di seluruh dunia tentang pentingnya memahami sejarah Papua. Kami berharap bahwa dengan membagikan pengetahuan ini, kita dapat memperluas kesadaran, mempromosikan dialog yang inklusif, dan mendorong pemahaman saling menghormati. Saatnya mengungkap lapisan-lapisan sejarah yang telah membentuk identitas dan perjalanan orang Papua. Mari bergabung bersama kami dalam menjelajahi sejarah penting di atas tanah Papua dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang wilayah ini yang kaya akan keanekaragaman budaya, warisan, dan perjuangan. Kami hadir untuk memberikan wawasan, informasi, dan perspektif mengenai berbagai peristiwa dan isu yang terjadi di tanah Papua. Melalui video kami berusaha untuk membuka ruang diskusi, memperluas pemahaman, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua. Ini adalah lanjutan dari konten kami sebelumnya, tentang urutan kejadian di atas tanah Papua dari tahun 2010 sampai tahun 2015 mencakup beberapa peristiwa yang signifikan. Berikut adalah penjelasan untuk setiap peristiwa. 1. Peristiwa pada tahun 2011. Peristiwa pada tahun 2011 di Papua mencakup dua kejadian yang signifikan. 1. Pertemuan sipil, Kongres Rakyat Papua III. Pada tahun 2011, diadakan pertemuan sipil yang dikenal sebagai Kongres Rakyat Papua III di Papua. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas isu pemerintahan yang berdaulat di Papua. Namun, pertemuan tersebut diserang oleh pasukan Indonesia, mengakibatkan 6 orang tewas dan puluhan orang terluka. Serangan ini memicu ketegangan dan kontroversi di wilayah tersebut. 2. Penembakan pekerja Freeport di Timika. Pada tahun yang sama di Timika, sekitar 8.000 pekerja PT Freeport Indonesia, salah satu perusahaan penambangan emas dan tembaga terbesar di dunia, melakukan aksi mogok kerja. Para pekerja memprotes dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan menuntut upah yang layak. Dalam konteks ini, polisi melepaskan tembakan peringatan yang mengakibatkan 5 pekerja terkena tembakan. 2 dari mereka mengalami luka serius dan salah satunya meninggal dunia. Kejadian ini menciptakan kontroversi dan kecaman terhadap tindakan kekerasan yang terjadi. Sampai saat ini, investigasi menyeluruh terkait insiden tersebut masih belum dilakukan. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan adanya ketegangan dan konflik yang berkepanjangan di Papua terkait isu-isu politik, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, serta hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Peristiwa ini juga mencerminkan perlunya dialog dan upaya penyelesaian yang adil untuk mengatasi permasalahan yang ada di Papua. 2. Peristiwa pada tahun 2012. Pada tahun 2012, terjadi peristiwa penting di Papua yang melibatkan Ketua KNPB, Komite Nasional Papua Barat, Mako Tabuni. Mako Tabuni dibunuh oleh polisi Indonesia dalam keadaan yang kontroversial. Dia adalah salah satu tokoh utama dalam pergerakan Papua yang memperjuangkan hak-hak politik dan otonomi lebih besar bagi masyarakat Papua. Mako Tabuni terlibat dalam aktivitas politik yang dianggap sebagai perlawanan terhadap pemerintah Indonesia, termasuk mengibarkan bendera bintang kejora yang dianggap sebagai simbol perjuangan kemerdekaan Papua.
Bendera ini dianggap ilegal oleh pemerintah Indonesia, dan tindakan mengibarkannya dapat menyebabkan penangkapan dan penuntutan hukum. Pada saat itu, Mako Tabuni ditangkap oleh polisi Indonesia dan kemudian tewas dalam keadaan yang masih kontroversial. Ada beberapa versi yang berbeda mengenai kejadian tersebut, termasuk perbedaan antara laporan polisi dan saksi mata. Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan aktivis Papua menyatakan bahwa tindakan penangkapan dan pembunuhan terhadap Mako Tabuni merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Selain itu, anggota KNPB lainnya juga menghadapi tindakan penindakan oleh pemerintah Indonesia. Beberapa di antaranya dijatuhi hukuman penjara yang panjang hingga 15 tahun karena terlibat dalam aktivitas yang dianggap melanggar hukum, seperti mengibarkan bendera bintang kejora. Peristiwa ini mencerminkan ketegangan yang terjadi antara kelompok pro-kemerdekaan Papua dan pemerintah Indonesia. Hal ini juga menyoroti perlunya dialog dan penyelesaian yang adil terhadap isu-isu politik dan hak asasi manusia di Papua. Kejadian ini memperkuat panggilan untuk menjalin dialog yang konstruktif antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua guna mencapai penyelesaian yang berkelanjutan dan damai. Ketua KNPB, Komite Nasional Papua Barat, Mako Tabuni, dibunuh oleh polisi Indonesia. Anggota KNPB juga menghadapi hukuman penjara yang panjang hingga 15 tahun karena mengibarkan bendera bintang kejora, yang dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. 3. Peristiwa pada tahun 2013. Peristiwa pada tahun 2013 melibatkan Irwan Wenda, seorang pemuda Papua difabel. Irwan ditembak oleh seorang polisi setelah terjadi adu argumen antara keduanya dan Irwan memukul polisi tersebut dengan tebu. Akibat tembakan tersebut, Irwan mengalami luka-luka serius dan meninggal dunia. Setelah peristiwa tersebut, keluarga Irwan mengalami kekerasan dan penyiksaan selama proses interogasi di kantor polisi. Mereka dilucuti pakaiannya dan dipukuli selama interogasi berlangsung. Meskipun keluarga dan pihak kepolisian mencapai kesepakatan untuk membayar denda sebagai bentuk ganti rugi sesuai dengan hukum adat Papua, belum ada proses hukum yang berjalan untuk menuntut pertanggungjawaban atas kematian Irwan. Kasus ini mencerminkan serangkaian masalah serius yang terjadi di Papua, termasuk penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat keamanan, pelanggaran hak asasi manusia, dan kurangnya keadilan dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap warga Papua. Kejadian ini juga menunjukkan pentingnya adanya investigasi yang adil dan transparan serta proses hukum yang berjalan untuk memastikan pertanggungjawaban bagi pelaku kejahatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat Papua. 4. Peristiwa pada tahun 2014. Pada tahun 2014, terjadi dua peristiwa penting di Papua yang mencerminkan ketegangan dan kekerasan di wilayah tersebut. 1. Di Paniai, ratusan orang melakukan unjuk rasa sebagai respons terhadap dugaan pemukulan terhadap 11 anak Papua oleh anggota TNI, Tentara Nasional Indonesia. Para pengunjuk rasa melempar batu ke arah bangunan, dan petugas keamanan merespons dengan menembaki mereka. Akibatnya, 4 orang tewas dan sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka. Kejadian ini memicu kemarahan dan protes lebih lanjut terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Presiden Joko Widodo menjanjikan untuk membawa keadilan dalam kasus ini, menunjukkan komitmen untuk menangani masalah tersebut. Tetapi hingga saat ini tidak melakukan dialog damai antara Papua dan Indonesia. 2. Kerusuhan terjadi di Pasar Youteva Abepura setelah seorang petugas polisi tewas dan senjatanya dicuri. Selama razia yang dilakukan sebagai tanggapan terhadap pembunuhan petugas polisi, terjadi kekerasan terhadap orang Papua oleh kelompok etnis non-Papua yang membantu polisi. Dalam operasi tersebut, 3 laki-laki Papua ditemukan tewas dengan luka-luka.
Kejadian ini menyebabkan ketegangan antara kelompok etnis di wilayah tersebut dan meningkatkan kekhawatiran terkait penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat Papua. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan eskalasi konflik, kekerasan, dan ketidakstabilan di Papua. Mereka juga menyoroti perlunya penegakan hukum yang adil, perlindungan hak asasi manusia, dan penyelesaian damai terhadap sengketa di wilayah tersebut. Kesadaran dan pemahaman akan peristiwa-peristiwa ini penting untuk mempromosikan dialog, rekonsiliasi, dan pencarian solusi yang berkelanjutan di Papua. Terima kasih telah mengikuti perjalanan sejarah penting di atas tanah Papua melalui channel Suara Papua ID. Kami berharap penjelasan dan informasi yang kami berikan telah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peristiwa-peristiwa yang memengaruhi masyarakat Papua. Sejarah Papua adalah cerita yang kompleks, dengan tantangan, kekerasan, serta perjuangan untuk hak-hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang sejarah, kita dapat mengembangkan kesadaran yang lebih luas, menggalang solidaritas, dan mempromosikan perdamaian serta keadilan di Papua. Dengan menghadapi masa depan, penting bagi kita semua untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang berkelanjutan dan memberikan ruang untuk dialog yang inklusif, memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua. Channel Suara Papua ID akan terus berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang akurat dan memberikan wawasan yang berharga mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan Papua. Mari kita bersama-sama memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi semua warga Papua, serta menghargai keanekaragaman budaya dan identitas mereka. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi Anda. Bersama, mari kita bangun pemahaman yang lebih baik, menjalin hubungan yang lebih kuat, dan bekerja menuju masa depan yang lebih baik untuk Papua.